Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen Drone Vlog. Nah, di Drone Vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk terbang ke daerah Lombok, tepatnya di Lombok Tengah, yaitu di tempat wisata Pantai Mandalika, Kuta Mandalika Lombok. Nah, di sini saya menerbangkannya menggunakan DJI Mavic 1 jadul ya, dan saya di sini ketika lagi motoran, jadi saya sempatkan untuk mampir ke sini ya. Nah, di Pantai Kuta Lombok ini merupakan objek wisata yang mulai dikenal di kalangan masyarakat. Bentang alam dengan keindahan yang masih alami dapat ditemukan di destinasi wisata ini, teman-teman ya. Pesona yang ditawarkan mulai dari kejernihan air laut dengan terumbu karang yang masih bisa dilihat langsung dari permukaan laut. Jadi memang pasirnya panjang, putih, ada terumbu karangnya juga. Pokoknya mantap di sini, teman-teman ya. Nah, Pantai Kuta Lombok ini menyajikan pesona hamparan pasir yang bersih, putih, dan membentang sepanjang 7,2 km. Ini saya sampai longring terbang ke sini, teman-teman ya. Gak nyampe ke sana sampai baterainya mau habis. Nah, di sebelah barat itu terdapat bukit yang dinamakan Bukit Mandalika yang mempunyai keindahan yang tidak kalah menarik untuk dieksplorasi, teman-teman ya. Pemandangan yang disajikan dari ketinggian ini memiliki nuansa tersendiri sehingga tempat yang tepat untuk menikmati keindahan Pantai Kuta. Nah, kalau kita ke sana terus, teman-teman ya, itu kan ada bukit ya yang tinggi itu di sana. Itu tempat lokasinya nanti MotoGP ya. Jadi kan sedang dibangun sirkuit MotoGP di Kuta Mandalika, yaitu di baliknya bukit itu, teman-teman. Nah, saya juga kesempatan ke sana ketika saya menerbangkan drone di sini, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada cerita dari masyarakat ya, entah itu mitos atau bagaimana, teman-teman. Jadi nama Bukit Mandalika itu diambil dari cerita legenda yang berasal dari kalangan masyarakat setempat, yaitu seorang putri yang sangat cantik bernama Mandalika, teman-teman. Nah, menurut kisahnya itu ada putri Mandalika melompat ke air laut dari atas bukit karena menghindari pangeran yang akan menjadikannya istri. Akan tetapi, pada saat ini Bukit Mandalika merupakan salah satu spot yang tepat ketika berada di Pantai Kuta Lombok Mandalika untuk menikmati keindahan bersihnya air laut dan gugusan terumbu karang yang samar-samar terlihat. Dan juga di sini spot untuk melihat sunset, teman-teman ya. Mantap sunsetnya, teman-teman. Ciami. Nah, Putri Mandalika yang menceburkan diri ke laut itu dipercayai oleh masyarakat sekitar menjelma menjadi sosok cacing laut yang disebut atau dinamakan nyale, teman-teman. Nah, pada saat tertentu terdapat banyak cacing nyale yang muncul ke permukaan laut hingga ke pantai. Kondisi ini terjadi selama 1 tahun sekali, teman-teman ya, semusim sekali. Nah, dengan adanya festival yang diadakan untuk menghormati cacing-cacing tersebut, jadi sekaligus dibuat kalender wisata, teman-teman ya. Nah, karena itu masyarakat sekitar, cacing-cacing ini diolah menjadi hidangan makanan yang lezat. Sebagai terima kasih kepada Putri Mandalika, hari-hari kemunculan cacing nyale semakin kesini makin didukung kedatangannya oleh para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Saya sendiri tuh belum tahu kayak apa, teman-teman, kuliner ya. Waktu saya kemarin ke sana 1 minggu lebih di sekitaran Mandalika tuh saya nggak berkesempatan mencicipin kuliner ini, emang ya. Hal ini juga merupakan menjadi salah satu daya tarik yang berada di kawasan Pantai Kuta Mandalika, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk melakukan kegiatan dalam festival nyale, yaitu menangkap cacing nyale dan kemudian dijadikan sebagai hidangan makanan, teman-teman. Nah, setelah tadi beberapa selain pandangnya, sekarang saya akan membahas bagaimana harga tiket masuk dan akses ke sana ya, teman-teman ya, ke akses Pantai Kuta Mandalika. Nah, biaya masuk yang dikenakan itu untuk menikmati keindahan alam di Pantai Kuta Mandalika ini dikenakan sekitar Rp5.000 per orangnya. Biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikenakan ketika menggunakan fasilitas yang ada, karena banyak sekali fasilitasnya ya. Tapi ketika saya ke sana, teman-teman ya, saya hanya ditarik parkiran saja, karena saya tuh bareng teman lokal asli sana, jadi nggak tahu dia ngomong apa ke petugasnya. Saya datang hanya ditarikin parkiran doang ya. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang ditawarkan seperti ada banyak sekali ya. Salah satunya olahraga air, water sport. Kemudian juga ada windsurfer dan banana boat juga. Tapi ketika saya kesini tuh nggak ada. Mungkin sudah mau malam hari ya. Kita sudah sunset di sini, teman-teman. Kemudian olahraga yang paling ekstrim yaitu ada para layang yang juga didapatkan dari fasilitas yang ada di pantai ini, teman-teman.
Para layang ini dilakukan di perbukitan seperti di Bukit Mandalika sehingga aman dan sedikit potensi kecelakaannya teman-teman ya. Dengan menikmati fasilitas kegiatan para layang, wisatawan juga dapat menikmati keindahan pantai dari ketinggian dengan pengalaman yang tentunya menarik untuk dikenang. Ini bisa kita lihat teman-teman ya. Kita bayangkan aja deh, terbangkan drone seakan-akan kita naik di bukit para layang, ikut para layang ini teman-teman ya. Ya terbangnya begini indah banget teman-teman ya. Ada sunset, wow mantap. Ini dia Bukit Mandalika, tulisan Kuta Mandalikanya. Nah, untuk patung Mandalikanya sendiri tersebut ya, patung Putri Mandalikanya itu ada di sekitaran lokasi dibuatnya sirkuit MotoGP teman-teman. Jauh-jauh sekali ada di sebelah sana teman-teman. Nah, ini di lokasi ini juga bisa untuk yang hobi berselancar itu juga bisa teman-teman ya. Akan tetapi selancar sini itu tidak bisa dilakukan di setiap waktu karena ombaknya ya tidak terlalu mendukung. Aktivitas ini berselancar hanya dapat dilakukan di siang hari yaitu sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Hal ini dikarenakan karena ombak pada jam tersebut merupakan ombak yang terbaik dan bersahabat bagi para peselancar. Nah, untuk akses menuju ke Pantai Mandalika ini teman-teman ya, ini terletak di Desa Kuta, Kecamatan Bujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ya, saya waktu itu berangkatnya dari Praia, teman-teman ya. Lokasi objek wisata yang di dekat. Jadi lokasi ini dekat dengan Bandara Internasional Lombok ya. Sehingga sangat mudah untuk dikunjungi sebab tidak memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Untuk dapat menikmati keindahan destinasi wisata ini hanya sekitar 30 menit dari Bandara Lombok International Airport. Nah, sekian itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih yang udah nonton Drone Vlog kali ini. Sampai jumpa di Drone Vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.